Masyarakat Indonesia mengenal John Kay sebagai preman paling kejam di tanah air. Namun, banyak yang tidak tahu tentang sosok preman Hercules, musuh berat John Kay, yang juga terkenal karena keganasannya. Namun, John Kay bukan satu-satunya preman yang ditakuti di Indonesia. Preman Hercules, yang merupakan lawan utama John Kay, juga terkenal dengan kekejamannya. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang sosok Hercules. Fakta pertama, Hercules sempat dipercaya Kopassus. Hercules, yang lahir dengan nama asli Rosario Marshall, adalah seorang pejuang integrasi yang memperjuangkan agar Timur Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa jayanya, ia dipercaya oleh Kopassus, pasukan elit TNI, untuk menjaga salah satu gudang amunisi mereka. Peranannya dalam operasi militer ini membuatnya menjadi sosok yang cukup dihormati. Hercules memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, ketika Timur Timur merdeka dan bergabung dengan Indonesia. Fakta kedua, tangan kanan Hercules putus. Pada masa tugasnya sebagai tentara, Hercules mengalami sebuah kecelakaan tragis. Saat menaiki helikopter, kecelakaan terjadi yang membuatnya kehilangan tangan kanan. Sebagai akibat dari kecelakaan itu, tangan kanannya harus diamputasi. Kejadian tersebut menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya. Setelah insiden tersebut, Hercules melarikan diri ke Jakarta, mencari kesempatan baru di tengah kesulitan hidup yang mulai menghimpitnya. Fakta ketiga, tidur dengan golok di bawah bantal. Setelah pindah ke Tanah Abang, Jakarta, kehidupan Hercules berubah drastis. Ia tidur di pinggir jalan dan sering diganggu oleh preman-preman lain. Untuk melindungi dirinya, ia merasa perlu untuk selalu membawa golok kemanapun ia pergi. Hercules bahkan tidur dengan golok di genggamannya atau di bawah bantal, mengingat betapa berbahayanya dunia yang ia masuki di Tanah Abang yang dikenal dengan berbagai kekerasan dan premanisme yang tinggi. Fakta keempat, selamat dari 16 kali bacokan dan 1 tembakan di mata. Salah satu alasan mengapa Hercules begitu ditakuti adalah kemampuannya untuk bertahan hidup meski dalam kondisi yang sangat mengerikan. Pada suatu kesempatan, kelompok musuh menyerangnya dan membacoknya hingga 16 kali. Hercules berhasil selamat dari serangan itu dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak hanya itu, ia juga selamat dari tembakan yang menggores bagian matanya. Kejadian ini semakin menegaskan bahwa nasib Hercules tampaknya tidak biasa, dan ia seperti memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di situasi yang ekstrim. Fakta kelima, pernah berseteru dengan John Kay. Hercules dan John Kay adalah dua sosok yang sering terlibat perseteruan, khususnya dalam dunia premanisme yang sering melibatkan perebutan wilayah atau kekuasaan. Salah satu bentrokan besar antara kedua kelompok ini terjadi di Cengkareng pada tahun 2012. Konflik tersebut muncul akibat sengketa pengambil alihan kekuasaan tanah. Kelompok John Kay mendatangi lokasi yang sedang dijaga oleh kelompok Hercules di PT Sabar Ganda, yang kemudian memicu pertikaian sengit. Tawuran antar dua kelompok preman ini berlangsung selama berjam-jam, hingga akhirnya pihak kepolisian turun tangan untuk mengamankan kedua kelompok yang saling bentrok tersebut. Fakta keenam, nama Hercules diberikan oleh Kolonel Gatot Purwanto. Nama Hercules yang dikenal luas saat ini bukanlah nama asli dari pria kelahiran Timor Timur ini. Nama tersebut diberikan oleh Kolonel Gatot Purwanto, seorang purnawirawan tentara yang pernah menjadi atasan Hercules di Timor Timur. Nama Hercules dipilih sebagai sandi radio komunikasi untuk operasi militer saat itu. Nama ini kemudian melekat pada dirinya dan dikenal luas, meskipun dalam kehidupan pribadinya, Hercules tidak pernah menggunakan nama tersebut secara resmi. Nama ini mewakili kekuatan dan ketangguhan yang ia miliki, sehingga sangat pas dengan julukan yang diberikan padanya. Fakta ketujuh, petualangan dunia premanisme Hercules di Tanah Abang. Setelah pulih dari perawatan akibat kecelakaan yang mengharuskannya menggunakan tangan palsu,
Hercules memulai petualangannya di dunia premanisme Jakarta. Di Tanah Abang, yang terkenal dengan segala kekerasan dan kejahatannya, Hercules mulai membangun kekuasaan. Ia memulai dari kelompok kecil dan berjuang keras dalam setiap perkelahian yang terjadi setiap malam. Kelompoknya pun semakin berkembang hingga mencapai ribuan orang yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Kehidupan penuh kekerasan di Tanah Abang, dengan perkelahian dan pembacokan yang hampir terjadi setiap malam, menjadi bagian dari rutinitas hidup Hercules. Fakta ke-8. Kehidupan tanpa henti bentrok dan perkelahian. Di Tanah Abang, kehidupan Hercules sangat keras dan penuh dengan kekerasan. Bentrokan antar preman seringkali terjadi, bahkan setiap malam ia harus siap untuk bertarung demi mempertahankan wilayahnya. Perkelahian dan pembacokan menjadi hal yang hampir biasa di kawasan tersebut. Banyak cerita yang beredar mengenai pertarungan sengit antara kelompok Hercules dan preman lain, seperti kasus penyerbuan harian Indopos, yang membuat Hercules merasa dirugikan hingga dijatuhi hukuman penjara. Fakta ke-9. Hercules tidak pernah terlibat pembunuhan. Meski dikenal sebagai preman yang kuat dan penuh dengan kekerasan, Hercules ternyata tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan. Meskipun dalam banyak bentrokan terjadi luka-luka, Hercules sendiri mengaku bahwa ia tidak pernah membunuh siapapun. Hal ini menjadikannya sedikit berbeda dibandingkan dengan preman lain yang lebih kejam dalam tindakannya. Fakta ke-10. Pendidikan dan kedermawanan Hercules. Meskipun Hercules tidak tamat SMA, ia sangat menyadari pentingnya pendidikan. Ia menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional, menunjukkan bahwa ia sangat peduli dengan masa depan pendidikan mereka. Bahkan meskipun hidupnya keras, Hercules menunjukkan kedermawanan dengan memberikan bantuan beras, pakaian, dan bahan bangunan kepada korban bencana seperti kebakaran dan tsunami. Ia memiliki sawah di Indramayu, yang memberinya hasil pertanian yang cukup untuk berbagi dengan sesama. Hercules juga mendirikan Ormas GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, dengan tujuan membantu masyarakat yang terkena musibah. Fakta ke-11. Kehidupan setelah bertobat. Menjalani bisnis dan kegiatan sosial. Pada tahun 2006, Hercules memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan dunia premanisme. Ia beralih ke dunia bisnis, terjun ke usaha kapal dan perikanan, serta mendirikan Ormas GRIP. Meskipun demikian, ia masih terjerat dengan hukum, seperti pada tahun 2013, ketika ia ditangkap karena pemerasan. Pada 2018, ia kembali ditangkap karena kasus penguasaan lahan secara ilegal. Meski demikian, selama berjalannya waktu, Hercules tetap menunjukkan sisi dermawan dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan mendukung pembangunan masjid. Fakta ke-12. Perilaku saat di tahanan. Di dalam tahanan, Hercules cenderung lebih pendiam dan jarang berinteraksi dengan tahanan lain. Hal ini berbeda dengan John Kay yang dikenal lebih keras. Hercules, meskipun berada di tahanan Polda Metro Jaya, lebih memilih untuk menjaga diri dan tidak membuat keributan. Bahkan, ia selalu mengingatkan istrinya untuk menyudahi kunjungan ketika waktunya hampir habis, menunjukkan betapa ia menghargai setiap detik yang ia miliki dalam masa tahanannya. Fakta ke-13. Hercules memimpin bentrokan besar. Salah satu momen yang paling dikenal dalam sejarah kehidupan Hercules adalah saat ia memimpin bentrokan besar antara kelompok preman yang terjadi di Cengkareng pada tahun 2012. Konflik ini terjadi akibat perebutan tanah yang menjadi rebutan antara kelompok Hercules dan kelompok John Kay. Kedua kelompok ini memang memiliki perseteruan yang sudah berlangsung lama, dan pada titik tertentu, bentrok fisik tidak terhindarkan. Kelompok Hercules yang lebih terorganisir dan lebih sedikit jumlahnya pada awalnya, akhirnya mengumpulkan kekuatan tambahan dari luar kawasan untuk melakukan serangan balik. Pada akhirnya, meski bentrokan berlangsung sangat sengit dan menimbulkan banyak korban, kelompok Hercules berhasil memaksa kelompok John Kay untuk mundur dari lahan yang mereka rebut sebelumnya. Bentrokan ini diakhiri dengan keterlibatan langsung dari pihak kepolisian yang berhasil menengahi dan mengatur status quo untuk tanah tersebut. Fakta ke-14. Kekuatan fisik dan keberanian Hercules.
Meskipun sudah kehilangan tangan kanan akibat kecelakaan helikopter, Hercules tetap dikenal sebagai sosok yang kuat dan berani. Fisiknya yang meskipun terlihat kecil dan tidak terlalu besar tidak menghalanginya untuk berjuang di dunia yang keras. Bahkan dalam banyak perkelahian yang terjadi, ia tetap memimpin dan ikut bertarung bersama anak buahnya. Keberaniannya dalam menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih banyak membuatnya dihormati, baik oleh teman maupun lawan. Kekuatan fisiknya yang besar, terutama di saat terdesak, menjadi senjata utamanya dalam menghadapi preman-preman lain yang lebih besar secara jumlah dan kekuatan. Dalam dunia premanisme, fisik bukanlah segalanya, tapi mentalitas juara yang dimiliki Hercules menjadi kunci utama untuk bertahan hidup di dunia yang penuh kekerasan ini. Fakta ke-15. Perjuangan Hercules di dunia bisnis. Setelah bertobat dan meninggalkan dunia premanisme, Hercules memilih untuk mengembangkan diri di dunia bisnis. Salah satu usaha yang ia jalankan adalah dalam bidang kapal dan perikanan. Ia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Misalnya, ia menggunakan sawah di Indramayu untuk menyediakan bantuan beras kepada korban bencana alam. Meski bisnis ini tidak bebas dari tantangan, Hercules menunjukkan bahwa dirinya mampu beradaptasi dengan dunia yang jauh berbeda dari kehidupan premanisme yang ia jalani sebelumnya. Berusaha untuk keluar dari dunia gelap yang penuh dengan kekerasan dan pemerasan, Hercules membuktikan bahwa kehidupan penuh harapan dan kedamaian masih bisa dijalani meski masa lalu yang suram mengikutinya. Fakta ke-16. Sumbangsi Hercules untuk pendidikan. Meskipun dirinya tidak tamat SMA, Hercules sangat menghargai dan memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan seseorang. Salah satu kontribusi besar yang pernah dilakukan adalah dengan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional. Ia merasa bahwa pendidikan adalah investasi terbaik bagi generasi masa depan, dan ia ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, jauh dari kehidupan keras yang pernah ia jalani. Selain itu, Hercules juga memperhatikan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Ia sering memberikan bantuan berupa buku pelajaran dan peralatan sekolah kepada anak-anak yang membutuhkan, terutama anak-anak yang hidup di lingkungan yang kurang mampu. Keterlibatannya dalam dunia pendidikan ini juga menunjukkan sisi kemanusiaannya yang jarang terlihat oleh orang banyak. Fakta ke-17. Keterlibatan Hercules dalam kegiatan sosial. Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan Hercules adalah peranannya dalam kegiatan sosial. Di balik segala kekerasan dan tindakan kejam yang mungkin terkait dengannya, Hercules dikenal sangat peduli dengan sesama. Ia seringkali memberikan bantuan beras, pakaian, hingga bahan bangunan kepada mereka yang terkena musibah, seperti korban kebakaran atau tsunami. Hercules bahkan memiliki sawah di Indramayu, yang ia gunakan untuk menghasilkan beras yang kemudian disumbangkan kepada korban bencana. Hercules juga dikenal memiliki kontribusi besar dalam pembangunan masjid. Ia membantu menyediakan bahan bangunan dan semen untuk pembangunan masjid di berbagai daerah. Meskipun kehidupannya sebelumnya penuh dengan kekerasan dan ketegangan, ia ingin memberi kembali kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Fakta ke-18. Kisah nyata Hercules di dunia premanisme. Kehidupan Hercules di dunia premanisme tidak hanya ditandai dengan kekerasan dan konflik, tetapi juga dengan persaingan yang ketat dan perseteruan panjang dengan kelompok preman lainnya. Dalam banyak kasus, ia seringkali harus mempertahankan wilayah yang dikuasainya di Tanah Abang, yang merupakan pusat perdagangan di Jakarta. Di daerah ini, perebutan wilayah bukanlah hal yang langka, dan pertarungan antara kelompok preman menjadi sesuatu yang sering terjadi. Namun, keberanian Hercules dalam menghadapi segala tantangan, baik itu berupa bentrokan fisik maupun strategi pertempuran di dunia premanisme, membuatnya dihormati. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui keberanian dan kemampuannya dalam bertahan hidup meskipun dihadapkan dengan situasi yang sangat berbahaya. Fakta ke-19. Sifat kepemimpinan Hercules. Sebagai seorang pemimpin kelompok preman, Hercules memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Ia mampu mengorganisir ribuan anak buah yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Kekuatan fisiknya memang menjadi salah satu alatnya untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun yang lebih penting adalah kemampuan strategisnya dalam menghadapi konflik dan perseteruan dengan kelompok lain. Salah satu contoh kepemimpinannya yang terkenal adalah bagaimana ia memimpin pertempuran dengan kelompok John Kay dalam bentrokan besar di Cengkareng pada 2012. Dalam pertempuran tersebut, Hercules tidak hanya mengandalkan fisiknya, tetapi juga kemampuan strategi dalam menggerakkan pasukannya. Kepemimpinannya membuat anak buahnya setia dan selalu siap berjuang bersamanya, bahkan dalam situasi yang sangat berbahaya. Fakta ke-20. Kehidupan setelah bertobat. Setelah bertobat, Hercules menunjukkan sisi yang lebih humanis dan penuh kasih sayang. Meskipun dia dulu dikenal sebagai seorang preman, ia kini lebih memilih menjalani kehidupan yang jauh dari kekerasan. Bisnis perikanan dan kapal yang ia jalankan tidak hanya memberinya keuntungan materi, tetapi juga memberi kesempatan untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Namun, meskipun telah bertobat dan berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik, masa lalu Hercules tetap menyertainya. Sebagai seseorang yang sudah sangat dikenal di dunia premanisme, ia tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari hukum yang pernah mengejarnya. Terkadang, meskipun ia sudah berusaha keluar dari dunia hitam tersebut, masalah hukum tetap datang menghampirinya. Ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar oleh orang yang pernah hidup di dunia premanisme, meski kemudian berusaha untuk berubah. Fakta ke-21. Pertobatan yang membawa perubahan besar. Pertobatan Hercules tidak hanya berdampak pada dirinya pribadi, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Perubahan yang terjadi dalam dirinya memberikan contoh kepada orang lain bahwa perubahan itu mungkin terjadi, bahkan untuk orang yang sudah terjerat dalam dunia yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Keputusan untuk bertobat dan beralih dari dunia premanisme menjadi lebih positif memberi inspirasi bagi orang-orang yang ingin memperbaiki hidup mereka. Hercules, meski dengan masa lalu yang kelam, telah menunjukkan bahwa dengan tekad dan kemauan untuk berubah, seseorang bisa memulai babak baru dalam hidup mereka. Meskipun dalam beberapa kesempatan ia harus kembali berurusan dengan pihak berwajib karena kesalahan masa lalu, ia tetap berusaha menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik dan memberi manfaat bagi orang lain. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.